Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Erika Putri Nabila, mahasiswi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Di sini saya akan memperlihatkan tutorial penggunaan aplikasi Zahir untuk menginput 4 bukti transaksi. Langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Buka aplikasi Zahir pada laptop atau komputer kalian. Jika sudah masuk, tampilannya akan muncul di layar. Setelah itu, klik membuat data baru. Ketik nama perusahaan sesuai yang terlampir pada soal, yaitu PT Alzina Muslimah, strip nama kalian masing-masing. Contohnya nama saya yaitu Erika Putri Nabila. Setelah itu, ketik detail alamat perusahaan. Negara, pilih Indonesia, kota Jakarta, kode pos 12730 dan nomor telepon yang tertera pada soal. Jika sudah lengkap semua terisi, bisa diklik lanjutkan. Setelah itu akan muncul tampilan periode akuntansi. Pilih bulan awal periodenya Januari tahun 2018 dengan tutup buku akhir tahun di bulan Desember. Selanjutnya menentukan lokasi dan nama file pada laptop dan komputer kalian. Masukkan dan ketik nama sesuai dengan nama perusahaan yang dibuat supaya masuk ke file dokumen komputer atau laptop kalian. Jika sudah, klik lanjutkan, lalu lanjutkan konfirmasi akhir dan proses. Jika sudah, akan diproses pada aplikasi Zahirnya. Jika muncul jenis usaha, pilih yang perdagangan umum dan klik ya. Lanjut, akan diproses kembali dan akan muncul kembali mata uang fungsional, mata uang asing yaitu USD, kurs tukarnya diganti 17.000, klik lanjutkan dan selesai. Maka akan lanjut diproses kembali hingga muncul tampilan untuk data-data sesuai dengan perusahaan yang telah dibuat. Setelah selesai membuat nama perusahaan, lanjut kita masuk untuk memasukkan data pelanggan atau customer dan data pemasok atau vendor. Masuk pada data nama alamat, lalu masukkan ID, nama customer dan alamat. Untuk detail alamat bisa dimasukkan dan bisa juga tidak. Untuk saya sendiri, supaya mempersingkat waktu, bisa langsung ditulis aja ID C001, nama customernya PT Ryan Muslimah, tipenya customer, dan langsung klik rekam. Detail alamatnya saya memilih untuk tidak dimasukkan. Lanjut untuk data customer kedua, ID-nya C-002 PT Salsabila Muslim dan tipenya customer. Bisa langsung diklik rekam, klik ya. Lanjut untuk nama vendor juga bisa dimasukkan, pilih tipe vendor, lalu ID V-001 perusahaan PT Mutiara Muslim, lalu klik rekam. Selanjutnya untuk data kedua ditambah saja, klik tipe vendor, ID V-002 perusahaan PT Salma Muslim, lalu klik rekam. Dan ya, di switch datanya untuk melihat lebih detail. Sudah masuk untuk customer dan vendor, masukkan dan data persediaan. Untuk memasukkan data persediaan, kita masuk ke pilih ke yang storage paling bawah, itu nanti akan muncul kelompok produk. Kita masukkan kelompok produk terlebih dahulu.
Itu sudah ada produk 1, 2, dan 3. Kita edit produk 1 menjadi kelompok barang yaitu jilbab. Lalu untuk harga pokok, untuk kode-kode akunnya yang masih tertulis hashtag 1 mungkin bisa diganti sesuai dengan kelompoknya yaitu jilbab. Seperti harga pokok penjualan kita ubah menjadi harga pokok penjualan jilbab. Lalu klik rekam. Oke. Begitupun untuk di penjualan, kita ganti edit. Kita ganti namanya jadi penjualan jilbab. Klik rekam. Oke. Retur penjualan pun sama, bisa langsung diklik oke. Persediaan juga sama, diganti menjadi persediaan jilbab. Setelah itu klik rekam dan oke. Setelah itu klik rekam dan ya, kita update. Kelompok barang akan berubah. Begitupun untuk yang produk kedua, kita ganti menjadi gamis. Kode akunnya diganti. Harga pokok penjualan gamis, penjualan gamis, persediaan gamis, sesuai sama seperti contoh yang kelompok produk yang pertama yaitu jilbab. Setelah itu, jika sudah semua, kita masuk ke kelompok barang jasa konveksi. Di sini ada kelompok barang jasa konveksi. Untuk jasa konveksi, sifat persediaannya kita kliknya yang dijual saja. Lalu untuk penjualan kita ganti menjadi pendapatan jasa untuk akunnya ya. Pendapatan lain kita edit jadi pendapatan jasa. Setelah itu klik rekam, oke. Di retur penjualan pun sama, kita edit menjadi pendapatan jasa. Klik rekam. Jika sudah, nama kelompoknya sudah terupdate dan ketiganya sudah terganti, klik tutup. Lalu kembali pada ke data produk, kita masukkan list data produk yaitu di tambah data. Masukkan kode barang J-strip 001, deskripsinya jilbab putih, kelompoknya jilbab. Itu langsung klik rekam. Lalu tambah barang berikutnya ke kode barangnya J-strip 002, deskripsi barang jilbab biru, kelompok jilbab. Klik rekam. Diulang sampai data persediaan terisi semua. Untuk gamis kita masukkan kode barang G-001, deskripsi gamis putih XL, kelompok barang gamis G002, gamis putih L, kelompok barang gamis, dan G003 gamis putih M, kelompok barang gamis. Jika sudah di switch, kita lihat datanya sudah masuk semua. Lalu klik tutup. Setelah itu kita masukkan data harta tetap. Data harta tetap masih di data-data, klik data harta tetap, masukkan tambah data, lalu ketik namanya yaitu motor Tiger. Untuk kelompok barang pilih kendaraan roda 2, klik OK, tanggal belinya sesuaikan pada soal yaitu 1 Desember 2017. Dengan harga beli senilai 20 juta rupiah. Nilai residu pada soal itu 0, umur ekonomisnya 4 tahun. Untuk lokasi bisa diisi kantor ataupun tidak.
Jika perlu diisi bisa diisi, atau klik rekam, oke, dan ya. Setelah itu akan masuk di switch untuk lihat detailnya, lalu klik tutup jika sudah. Setelah itu masukkan saldo awal neraca. Untuk saldo awal neraca yang pertama kita edit terlebih dahulu, namanya disesuaikan, itu di data rekening. Kita switch untuk memudahkan, lalu klik nama yang perlu diedit seperti nama bank, kita ganti menjadi Bank BCA. Jika sudah, klik rekam, lalu piutang usaha kita ganti menjadi piutang dagang. Jika sudah, klik rekam. Dan untuk nama-nama lainnya seperti persediaan, gamis dan jilbab sudah diganti pada kelompok barang yang sebelumnya, jadi di sini tidak banyak pergantian nama akun. Bisa langsung jika sudah diklik tutup. Setelah itu kita ke setting saldo awal akun. Masukkan nilai-nilai yang tertera pada soal, yaitu kas kecil sejumlah 5 juta, Bank BCA sejumlah 100 juta rupiah. Setelah itu ada piutang dagang 5 juta rupiah. Lalu ada persediaan jilbab 200.000 rupiah. Setelah itu persediaan gamis 3 juta rupiah. Lalu kita cari akun kendaraan, masukkan untuk kendaraan sejumlah saldo awalnya yaitu 20 juta rupiah. Setelah itu masukkan akumulasi penyusutan kendaraan minus 416.666,67 rupiah. Jika sudah, masukkan ke utang usaha. Akun utang usaha itu sejumlah 10 juta rupiah. Lalu modal disetor 50 juta rupiah. Dan laba ditahan sejumlah 72.783.333,33 rupiah. Nanti pada saldo awal akun di nilai sebesarnya itu paling bawah itu akan berubah 0. Jika sudah 0 berarti totalnya itu sudah benar. Jika sudah 0 bisa diklik rekam. Dan saldo awal akun sudah terinput. Setelah itu bisa langsung input saldo awal piutang. Klik setting saldo awal piutang, masukkan sesuai yang tertera pada soal, yaitu saldo awal piutang C-001 Rian Muslim dengan invoice /01 tanggalnya 30 Desember dengan termin 2/10 N/30, piutangnya itu sejumlah 1 juta. Jika sudah dimasukkan semua, klik rekam. Begitupun seterusnya untuk saldo piutang C001 nama customer Ryan Muslim pada tanggal 31 Desember, invoice /02, jumlah nilai piutangnya 2 juta, terminnya bisa dimasukkan hari diskon 10, jatuh tempo 30 hari, dan diskon awal 2%. Jika sudah, klik rekam dan tutup. Setelah itu masukkan yang saldo piutang ketiga, yaitu C-002 Salsabila Muslim
dengan tanggal 31 Desember, invoice strip 03, jumlah piutangnya 2 juta, terminnya hari diskon 10, jatuh temponya 30, diskon awal 2%, klik rekam. Jika sudah, total semua 5 juta, total piutang keseluruhannya 5 juta, klik tutup. Lanjut, untuk memasukkan saldo awal hutang, klik setting saldo awal hutang. Masukkan klik baru, nama pemasoknya V strip 001 PT Mutiara Muslim, tanggal hutangnya itu 20 Desember, invoice strip 01, nilai hutang sejumlah 5 juta, dengan term pembayaran 10 hari diskon, 30 hari, jatuh tempo, diskon awal 2%, klik rekam. Lalu klik baru, masukkan yang V02 PT Salma Muslim dengan tanggal hutangnya 30 Desember 2017, invoice 02, mata uangnya 5 juta. Dengan term pembayarannya masih sama 10, 32%, rekam, totalnya 10 juta untuk utang usaha. Klik, jika sudah klik tutup dan selesai untuk menginput saldo awal akun, saldo awal piutang, dan saldo awal hutang. Selanjutnya akan menginput saldo awal persediaan, klik saldo awal persediaan, masukkan, klik baru, masukkan kode barang G001 dengan stok awal 10, harga satuannya 100.000, klik rekam. Lalu klik baru, kode barang G strip 002, stok awal 10, harga satuannya 100.000, klik rekam. Baru masukkan kode barang G strip 003, klik OK, stok awal 10, harga pokok satuannya 100.000, klik rekam. Setelah itu klik baru, masukkan J strip 001, saldo awalnya, stok awalnya 10, harga pokok satuannya 10.000, klik rekam. Lalu terakhir J strip 002, stok awalnya 10, harga pokok satuannya 10.000, klik rekam jika sudah dan klik ya. Oke. Lalu untuk mengecek, kita ke data produk, switch, nanti terlihat sudah masuk semua stok dan harga pokoknya dan nilai totalnya. Data saldo awal akun persediaan telah selesai diinput. Selanjutnya kita akan masuk ke menginput bukti transaksi. Di sini ada contoh dokumen transaksi yang pertama, yaitu sewa dibayar di muka. Caranya, kita masuk ke akun kas dan bank, pilih kas, keluar, lalu klik tambah data. Situ kita pilih akun kasnya Bank BCA, penerimanya PT Megahome. Jika belum ada, kita klik baru untuk memasukkan nama PT yang baru kita input, yaitu PT Megahome. Lalu masukkan detail alamat, sama seperti yang saya sampaikan. Jika ingin dimasukkan boleh, tidak pun tidak masalah. Jika sudah,
klik rekam, lalu masukkan tanggal yang dibayarkan, yaitu 1 Januari 2018. Pilih nama akunnya, yaitu beban sewa kantor. Jika sudah, klik OK. Nilainya masukkan senilai 24 juta rupiah. Pada sebesar juga tinggal klik, maka akan keluar sebesar 24 juta rupiah. Untuk memo, masukkan pembayaran di muka untuk sewa gedung kantor masa 2 Januari 2018 sampai dengan 2 Januari 2019. Jika sudah semuanya, bisa langsung diklik rekam, terus klik batal untuk melihat, klik keluar, maka transaksi sewa dibayar muka telah dimasuk pada aplikasi Zahir. Setelah itu, masuk pada dokumen transaksi yang kedua. Kita masuk ke penjualan. Untuk transaksi yang kedua, yaitu transaksi pembayaran piutang, kita masuk ke akun penjualan, klik pembayaran piutang usaha, lalu klik baru, masukkan akun kas, dan dari PT-nya itu PT Ryan Muslim, klik tanggalnya yang dibayarkan itu tanggal 3 Januari 2018. Lalu untuk invoice-nya, pelunasan faktur invoice strip 001 dan invoice strip 002, tinggal diklik. Jika sudah keduanya, bisa langsung diklik rekam. Lalu klik batal untuk melihat, dan pembayaran piutang usaha telah masuk di aplikasi Zahir, lalu klik tutup. Setelah itu kita ke dokumen transaksi yang ketiga. Di gambar itu terdapat pembayaran hutang, klik pada akun pembelian, lalu klik pembayaran utang usaha. Masukkan, klik baru, masukkan sesuai dokumen transaksi yang terlampir, penerimanya dari PT Mutiara Muslim, tanggalnya 4 Januari 2018. Untuk nomor invoice-nya masukkan yang invoice strip 01 senilai 5 juta, klik OK. Jika sudah, bisa langsung klik rekam. Masuk pada dokumen transaksi yang terakhir, yaitu penjualan barang secara kredit. Pada aplikasi Zahir, kita klik di akun penjualan, lalu klik invoice penjualan dan masukkan. Tapi sebelum itu, kita masukkan uang muka terlebih dahulu, karena pada soal terdapat uang muka, kita masukkan uang muka sejumlah 500.000. Klik baru, dari kas kecil, kita dari pelanggan PT Ryan Muslim, masukkan, klik OK, sebesar 500.000 pada tanggal 5 Januari 2018. Jika sudah, klik rekam, tutup. Setelah itu, kita masuk ke invoice penjualan, klik baru,
masukkan nama pelanggan PT Ryan Muslim, klik OK. Tanggalnya kita masukkan 5 Januari 2018. Nomor barang kita masukkan G001, dikirim sejumlah 5 piece. Dengan harga 200.000. Total 1 juta. Lalu untuk pajak kita klik menggunakan VAT. Kita lihat sesuai 10% pajaknya, klik OK. Lalu selanjutnya ke barang yang kedua, J-strip 001, klik OK. Dikirim 5 piece dengan harga 50.000. Totalnya sejumlah 250.000 dan menggunakan pajak 10%. Jika sudah, kita klik biaya lain-lain, yaitu ada pendapatan jasa. Kita lanjutkan saja, yaitu untuk biaya pengantaran, karena dikenakan biaya pengantaran sejumlah Rp100.000. Kita masukkan, lalu klik dibayar atau uang muka yang sudah kita masukkan terlebih dahulu tadi senilai Rp500.000. Jika sudah, itu tanggal pengirimannya bisa diubah menjadi 6 Januari 2018, sehari setelah pembelian. Termnya dimasukkan 10 hari diskon, jatuh temponya 30 hari, diskon awal 2%. Untuk salesman, pada PT Alzena di dokumen transaksinya itu ada atas nama marketing Ahdan. Maka kita masukkan baru employee, ada kesalahan, itu ID-nya harusnya betul, employee 1 ya, dan nama kita masukkan Ahdan. Setelah itu klik rekam ya, dan kita pilih Ahdan, oke. Jika sudah dicek sudah sesuai dengan dokumen transaksi, klik rekam, klik batal, dan transaksi untuk penjualan barang secara kredit itu telah dibuat dan dimasukkan, klik tutup. Setelah itu lanjut, jika ada data-data transaksi lainnya boleh dilanjutkan. Untuk saya menggunakan 4 dokumen transaksi terlebih dahulu saja pada PT Alzena Muslim. Sekian tutorial yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua bagi yang ingin menginput bukti transaksi pada aplikasi Zahir Accounting. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.